Salam kenal dari aku, Yolita Diantri Anissa, dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi, buat kalian yang anak SMA jurusan IPS atau anak SMK jurusan akuntansi serta mahasiswa baru jurusan S1 akuntansi ataupun D3 akuntansi, maka pilihan yang tepat bagi kalian untuk menonton video aku kali ini. Jadi teman-teman, di video ini aku akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum dari itu, aku akan menjelaskan dahulu terdapat 3 jenis perusahaan ya teman-teman. Nah, berdasarkan aktivitas operasi utamanya, ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Nah, teman-teman, ketiga perusahaan tadi memiliki perbedaan-perbedaan. Yang pertama, perbedaannya terletak pada aktivitas operasi utamanya. Pada perusahaan jasa, aktivitas operasi utamanya adalah memberikan layanan jasa kepada para pelanggan. Nah, contoh dari perusahaan jasa ini seperti contoh bengkel, laundry, fotokopian. Nah, mereka memberikan jasa kepada pelanggan. Sedangkan pada perusahaan dagang, aktivitas operasi utamanya adalah menjual barang dagangan yang merupakan aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut telah laku dijual. Nah, contoh dari perusahaan dagang ini adalah seperti minimarket, supermarket, warung-warung, dan sebagainya. Nah, yang satu lagi yaitu perusahaan manufaktur. Aktivitas operasi utama dari perusahaan manufaktur ini adalah membeli bahan baku yang selanjutnya akan melalui tahap produksi untuk menghasilkan barang jadi. Nah, barang jadi inilah yang akan dijual kepada konsumen. Contoh dari perusahaan manufaktur ini adalah seperti perusahaan produksi tempe, tahu, mebel, dan lain-lain. Nah, selain dari aktivitas operasi utamanya, ketiga perusahaan ini juga terdapat perbedaan pada segi pendapatannya. Teman-teman, di perusahaan jasa, pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan pada perusahaan dagang dan manufaktur disebut dengan penjualan atau sales. Nah, selain kedua perbedaan tersebut, antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur terdapat juga perbedaan pada persediaannya. Pada perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang yang habis pakai untuk mendukung layanan jasa. Nah, pada perusahaan dagang dan manufaktur, di perusahaan dagang persediaannya berupa barang dagangan yang akan dijual. Nah, yang kedua, di perusahaan manufaktur itu terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Nah, selanjutnya juga terletak perbedaan pada bebannya. Jika di perusahaan jasa hanya mengenal beban operasi, sedangkan di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, kita juga mengenal adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, serta ada beban operasi yang terdiri dari beban administrasi, beban operasi, serta beban lainnya. Nah, teman-teman, perbedaan yang terakhir atau yang kelima adalah dalam penyajian laporan laba rugi. Jika di perusahaan jasa hanya menggunakan format single step, yang artinya perusahaan akan langsung mengurangi pendapatan dikurangi beban untuk mengetahui nilai laba atau ruginya. Sedangkan pada perusahaan dagang dan manufaktur, perusahaan menggunakan format multiple step, yang artinya perusahaan harus mengetahui dulu laba kotor dengan cara menghitung penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah laba kotor, yang kemudian laba kotor dikurangi dengan beban-beban, sehingga diketahui nilai laba atau ruginya. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari 3 jenis perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang harga pokok penjualan. Dari tadi kan aku udah membahas tentang harga pokok penjualan. Mungkin kalian akan bingung, apa sih harga pokok penjualan itu? Jadi teman-teman, harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan atas barang yang telah dijual dalam satu periode. Ingat ya teman-teman, harga perolehan atas barang yang telah dijual dalam satu periode.
Nah, untuk menghitung harga pokok perolehan ini dapat dihitung dengan unit barang yang terjual dikali harga perolehan per unit. Pasti teman-teman akan bingung kan, apa sih harga perolehan? Jadi, harga perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang tersebut hingga siap untuk dijual. Jadi gini ya teman-teman, harga perolehan itu bukan hanya harga beli dari perusahaan membeli barang tersebut, namun semua biaya-biayanya seperti harga beli dari barang tersebut, ditambah dengan biaya angkut, ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang dihabiskan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, teman-teman, supaya kalian lebih paham terkait harga perolehan, jadi di sini aku akan menjelaskan dengan contoh. Jadi, terdapat satu toko, sebut saja toko A, yang menjual televisi di Kepahyang. Ia membeli barang dagangannya itu atau televisi itu di toko B yang terletak di Provinsi Bengkulu. Ia membeli sebanyak 10 unit televisi dengan harga 2 juta. Untuk mengirimkan dia ke Pahyang terkena biaya sebesar 500.000 dan ongkos dari salah satu karyawan toko A ini sebesar 100.000. Nah, berapakah harga perolehannya? Jadi ya teman-teman, ingat harga perolehan tadi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang tersebut. Sehingga harga perolehannya dapat dihitung yang pertama dengan harga beli televisi tadi yaitu 10 unit dengan harga 2 juta ditambah dengan biaya pengiriman sebesar 500.000 ditambah dengan ongkos karyawan tadi sebesar 100.000 sehingga semua biaya yang dikeluarkan adalah 2.600.000. Jadi untuk harga perolehan per unitnya adalah 2.600.000 tadi dibagi dengan 10 sehingga harga perolehan per unit dari televisi tersebut adalah 260.000. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi bukan 2 juta tadi adalah harga perolehannya. Ingat ya, ditambah dulu sama semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah memahami harga perolehan dan harga pokok penjualan, selanjutnya kita akan memahami tentang istilah-istilah lain pada akuntansi perusahaan dagang. Jadi teman-teman, istilah yang pertama kita akan memahami tentang beginning inventory atau persediaan barang dagangan awal. Jadi, beginning inventory ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan di awal periode. Nah, nilainya dapat kita lihat pada nilai persediaan di akhir periode sebelumnya. Misalkan pada tahun 2020, nilai akhir persediaannya sebesar 30.000, maka 30.000 inilah tadi yang akan menjadi nilai persediaan awal pada periode tahun 2021. Selanjutnya ada yang namanya dengan cost of goods purchased atau pembelian, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Nah, biasanya itu yang dicatat adalah pembelian bersih. Pembelian bersih ini dapat dihitung dari pembelian kotor ditambah biaya angkut dikurang dengan retur pembelian dan dikurangi dengan diskon. Istilah yang ketiga ada yang namanya cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual, yaitu total harga perolehan atas barang dagangan yang siap untuk dijual dalam satu periode. Nah, nilainya dapat dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang selanjutnya ada yang namanya ending inventory atau persediaan barang dagangan akhir. Nah, persediaan barang dagangan akhir ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan yang belum laku dijual. Dan yang istilah yang terakhir ada yang namanya penjualan atau sales, adalah pendapatan atas barang dagangan yang telah laku dijual. Nah, penjualan ini dapat dihitung dari unit yang terjual dikali dengan harga penjualan.
Jadi didapatlah nilai penjualan tersebut. Nah, setelah kalian memahami perbedaan di tiga jenis perusahaan serta istilah-istilah dalam akuntansi perusahaan dagang, kalian harus mengingat ya satu hal ini ya teman-teman, bahwa pada akuntansi perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan. Yang pertama, sistem pencatatan perpetual dan yang kedua, sistem pencatatan periodik. Tentunya di dua sistem ini terdapat perbedaan yang teman-teman. Nah, pada sistem pencatatan perpetual, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan maka akan langsung mempengaruhi inventory atau persediaan. Sedangkan pada sistem pencatatan periodik tidak mempengaruhi persediaan, melainkan mempengaruhi purchase. Yang selanjutnya pada sistem pencatatan perpetual ini mencatat persediaan tersebut menggunakan kartu persediaan. Pada sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Yang ketiga, pada sistem pencatatan perpetual, perusahaan tidak wajib melakukan penghitungan fisik. Namun, apabila perusahaan ingin melakukan penghitungan fisik, tentu saja boleh. Nah, sedangkan pada sistem periodik, satu-satunya cara untuk menghitung nilai persediaan wajib dengan melakukan perhitungan fisik, sehingga setiap perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik akan melakukan penghitungan fisik di akhir periode. Dan yang terakhir, pada sistem perpetual tidak diwajibkan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya dibuat apabila perusahaan melakukan penghitungan fisik dan terdapat perbedaan antara penghitungan fisik dengan kartu persediaan. Nah, pada sistem periodik maka perusahaan wajib memunculkan nilai persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi begitu ya teman-teman terkait materi akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi menurut saya video kali ini cukup sampai itu aja. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk membahas materi akuntansi lainnya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Apabila masih ada materi yang belum jelas, boleh kalian komen di bawah. Dan apabila terdapat kesalahan pengucapan, mohon dikoreksi ya teman-teman. Soalnya saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih teman-teman, bye-bye.